konsep kita di ND itu bagaimana menanam kembali atau pembumian nilai-nilai pancawawasan kebangsaan itu sebenarnya ada slogan kita itu Pancasila rumah kita dari ND untuk Indonesia itu. Pak Kaban, masyarakat boleh tahu tidak kira-kira berapa nominal yang didapat oleh partai-partai atau itu rahasia juga? Generasi milenial kita tuh tidak keluar dari hal-hal yang negatif. Tidak, mereka berupaya untuk bagaimana mengkonsen dengan hal-hal baru seperti ini untuk pengembangan dirinya, pengembangan ekonominya, pengembangan intelektualnya. Mungkin kesiapan yang paling penting dipersiapkan kalau hal itu benar-benar terjadi dari Kesbang Pol. Nah, Kesbang Pol ini kan juga termasuk ada bagian intelijen di situ. Kesiapan daerah untuk menerima seorang presiden Republik Indonesia itu seperti apa? Ya. Halo Sobat Milenial, bersama saya lagi Muhammad Ciprian Boreke di host Positive Room, di suasana yang lebih nyaman, lebih santai. Saya kedatangan tamu Pak Kaban yang memang punya posisi penting di bidang sosial politik dan keamanan Kabupaten ND ya. Dan saya mengundang beliau, mungkin ya ada banyak isu-isu terkait bagaimana perayaan persiapan 1 Juni besok dan juga kesiapan terhadap teman-teman yang menjadi ketua partai politik di tingkat DPC, PAC, dan anak ranting, bagaimana apakah sudah melengkapi berkas-berkas untuk pendaftaran di Pak Kaban. Nah ya, saya mungkin langsung saja ya ngobrol-ngobrol dengan Pak Kaban. Pak Kaban, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Kabar baik Pak Kaban. Jadi sebelum saya mungkin bertanya lebih jauh, kenapa Pak Kaban juga baru hadir nih di podcast Positive Room, saya minta Pak Kaban ya perkenalan diri dulu. Siapa tahu teman-teman Positive Room, teman-teman milenial semua belum kenal dengan Pak Kaban. Mungkin Pak Kaban bisa memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Yang pertama menyampaikan terima kasih kepada Pak Yaden yang merupakan inspirator daripada Millennial Spirit ini. Memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir di tempat ini. Nah, tentunya pasti ada diskusi. Saya juga bukan sekadar narasumber, tapi saya bisa mendapat informasi balik dari Pak Yaden, spirit-spirit milenial ini. Boleh saya sampaikan bahwa saya boleh perkenalkan, nama saya Gabriel Dalla, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten ND. Saya dipercayakan Bapak Bupati di Badan Kesatuan Bangsa Politik Daerah Kabupaten ND sejak di Januari 2020 kemarin. Oke, sudah 2022. Ini tidak ada perkenalan keluarga, istri, anak. Oh iya, nah, sudah berkeluarga, punya istri 1, pasti tidak mungkin pikir. Belum berpikir untuk istri yang kedua nih. Tapi kalau saya bisa 2, bisa 3, bisa 4 ya. Minta maaf ya buat istri. Terus bagaimana? Punya 3 putra, 1 sudah selesai kuliah dan puji Tuhan kemarin sudah mau mengabdi sebagai abdi negara di Kabupaten Ngada. Kemudian yang 1 tamat SMA, kemudian 1 masih SMP. Oh, siap. Semua 3 nih putra semua nih kayaknya. Enggak, putri 1, putri sulung. Oh, putri yang paling kakak ya, yang mau terima di Ngada itu ya. Ya. Oh, saya pikir putra semua, jadi kan ada putri yang paling kakak. Oke, ini Pak Kaban, saya mungkin ingin banyak bercerita. Kemarin kan saya pernah ngobrol-ngobrol dengan Pak Bupati di sinilah, ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Bupati sambil makan pisang goreng beliau dengan saya. Beliau menceritakan tentang bagaimana sih persiapan untuk 1 Juni, rencana pemerintah daerah untuk mengundang Presiden Jokowi. Minimal kita juga diberikan mandat atau SK resmi dari Presiden Republik Indonesia dalam hal perayaan Hari Kesaktian Pancasila yang harus dilaksanakan minimal dihadiri oleh menteri-menteri di Kabupaten ND. Nah, respon daripada Pak Kaban sendiri seperti apa dan sudah sejauh mana persiapan dan langkah-langkah dalam rangka perayaan tanggal 1 Juni? Ya, saya pikir tidak jauh berbeda apa yang telah disampaikan Pak Bupati tentang bagaimana niat pemerintahan Kabupaten ND untuk untuk mengundang Bapak Presiden memimpin upacara 1 Juni di ND. Tapi lebih daripada itu bahwa kita mengharapkan selain Bapak Presiden hadir, tapi Bapak Presiden lewat ini untuk bisa memberikan pengakuan negara ini terhadap ND sebagai kota lahirnya Pancasila. Ya.
yang kita harapkan ada pengakuan minimal bahwa ada pelaksanaan secara nasional memperingati Hari Lahir Pancasila terjadi di ND gitu. Jadi semoga saja yang dicita-citakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bupati yang mencita-citakan agar Pak Presiden hadir mungkin bisa segera bisa direalisasi atau bisa direspon oleh pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini. Mungkin kesiapan yang paling penting dipersiapkan kalau hal itu benar-benar terjadi dari Kesbangpol. Nah, Kesbangpol ini kan juga termasuk ada bagian intelijen di situ. Kesiapan daerah untuk menerima seorang Presiden Republik Indonesia itu seperti apa? Ya. Jadi di pemerintah daerah, oleh Pak Bupati dan semua jajaran pemerintah daerah sudah melakukan pembentukan panitia untuk sebagai pelaksana dalam peringati 1 Juni tingkat nasional di ND. Dan diketuai oleh diketuai oleh Pak Sekda ND. Sehingga kita mencoba untuk bagaimana mempersiapkan ini. Yang pertama itu bahwa kita diketahui bagaimana penataan kota ND. Kemudian bagaimana kebersihan kota ND. Kemudian lebih dari itu bagaimana keamanan dan ketertiban di kota ND ini, di Kabupaten ND, untuk supaya pemerintahan pusat melihat bahwa kita di ND sebagai kota rahimnya Pancasila betul-betul siap gitu. Untuk itu ya, untuk kegiatan perayaan itu ya. Perayaan itu. Oke. Ini Pak Kaban memang akhir-akhir ini kayaknya Pak Kaban sibuk juga ini sepertinya terkait dengan kesiapan juga pemilu ya. Kesiapan pemilu bukan berarti Pak Kaban yang melaksanakan kegiatan bukan, tapi ada verifikasi ya, pendaftaran partai-partai politik juga sangat penting. Ini juga merupakan bagian dari Kesbangpol terkait bagaimana supaya bisa memverifikasi posisi dan keabsahan partai-partai yang sudah terdaftar, apakah di ND sudah sejauh mana, dan juga ada beberapa partai yang memang belum atau mungkin bagaimana Pak Kaban? Sehubungan dengan ada partai baru kita di ND yang sudah terdaftar, yaitu ada 6. Tentunya mereka dari aspek administrasi untuk menjadi administrasi untuk mereka mendaftar itu setelah memenuhi persyaratan itu 6 partai. Tentunya kita sampai hari ini ada partai-partai lain tapi belum sampai kelengkapan administrasinya, sehingga kita belum bisa daftarkan partai-partai baru. Yang ada juga beberapa partai yang sudah menyampaikan tetapi belum melengkapi administrasi, dan kami tidak memberikan tidak mendaftarkan mereka kecuali yang memenuhi persyaratan. Dan untuk sementara kita di ND ada 6 partai. Kalau boleh tahu itu partai apa saja itu Pak Kaban? Saya pikir ini kan rahasia. Sorry, saya minta maaf Pak Kaban. Nanti ada ketersinggungan ada Kesbangpol. Berarti 6 partai dari seluruhan partai atau yang baru-baru saja? Yang baru saja. Yang baru saja. Kalau yang lama itu yang ikut pemilu 2019-2024 itu ada 16. Kemudian yang memenuhi yang mendapatkan kursi itu ada 12. Sehingga dari itu dengan partai baru ada 6 gitu. Dari partai baru ada 6 ya. Semoga saja semua partai-partai baru juga bisa melengkapi itu sehingga kita bisa berkontestasi lebih ramai dan lebih banyak dan lebih meriah. Tapi kan kalau kami ingin campaign kan bisa pikir-pikir juga, kalau banyak penantang juga pusing juga ini. Tapi kan setiap partai ini dia akan memberikan profil atau penampilan terbaik, sehingga demikian pemilih-pemilihnya untuk melihat seperti itu. Pasti itu. Saya pikir semakin banyak juga semua mengambil bagian berpartisipasi dalam pembangunan di Republik ini, khususnya di Kabupaten ND. Pasti semua partai politik yang terdaftar itu kan minimal dia punya asas yang pertama dan yang kedua adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasti tidak akan keluar dari situ, itu wajib. Dan itu tidak bisa ditawar-menawar kan kayaknya itu. Terusnya Pak Kaban, ini terkait partai-partai yang eksis. Ini kan Pak Kaban tahu persis. Sekarang kan mungkin sistem partai-partai itu mungkin mendapat istilahnya dana pembinaan dan lain-lain, kegiatan-kegiatan partai apa saja yang menjadi dasar yang sudah dibuat. Semua kan diverifikasi oleh Kesbangpol sebelum dilakukan kegiatan untuk proses itulah, kegiatan-kegiatan. Mungkin Pak Kaban mungkin bisa menceritakan sedikit sejauh ini seperti apa partai-partai yang eksis yang sudah mendapat kursi di legislatif Kabupaten ND. Jadi begini, jadi setiap partai itu mendapatkan dukungan bantuan partai. Bantuan partai itu diberikan kepada partai-partai yang mendapat kursi di DPR, sehingga dari situ perhitungannya untuk misalnya dana bantuan itu berdasarkan suara, bukan kursi, tetapi suara. Yang dapat kursi syarat mutlak, kemudian yang berikutnya itu adalah
diberikan berdasarkan jumlah suara dari kursi yang diperoleh itu. Sehingga di situ setiap partai berdasarkan jumlah suara itu, kemudian dari jumlah semua akumulasi itu ada 60% untuk pendidikan politik, kemudian 40%-nya untuk operasional partai. 40%. Oke. Jadi memang itu memang sudah secara aturan perundang-undangan bahwa partai-partai politik diberi dana untuk kegiatan dan berorganisasi. Kira-kira sejauh ini Pak Kaban, yang menurut Pak Kaban yang paling susah diverifikasi dari setiap langkah-langkah partai politik ini apa saja? Kalau verifikasi saya luruskan dulu, yang verifikasi partai itu domainnya, bukan Kesbangpol. Kita verifikasi yang dimaksudkan itu hanya verifikasi kelengkapan administrasi dalam proses pencairan keuangan. Ada timnya di sana. Ada tim di sana. Jadi bukan Kesbangpol saja, tapi ada tim. Ada tim yang melibatkan inspektorat, yang melibatkan keuangan, kemudian melibatkan Kesbangpol sendiri, KPU. Di situ kelengkapan ada rapat verifikasi itu kita dengan berita acara, kemudian setelah itu baru kita melakukan pencairan. Dan pencairan bukan sekedar tim verifikasi saja, tetapi prosesnya itu akan terjadi setelah dipertanggungjawabkan, kemudian kita Kesbangpol melakukan pendampingan, pertanggungjawaban, kemudian dilanjutkan dengan audit oleh BPK. Rekomendasi BPK itu akan menjadi lampiran. Hasil pemeriksaan itu oleh BPK itu menjadi lampiran untuk proses pencairan keuangan tahun berikutnya. Ya, sekarang lagi di audit pra-audit oleh BPK ini. Jadi kalau yang verifikasi itu tim bukan untuk proses pencairan keuangan. Sementara verifikasi itu domainnya KPU dengan dia aturan yang berbeda untuk partai itu bisa masuk atau tidak itu bukan domainnya Kesbangpol. Oke, kira-kira Pak Kaban, masyarakat boleh tahu tidak kira-kira berapa nominal yang didapat oleh partai-partai? Atau itu rahasia juga? Tidak rahasia juga, hanya saya kemarin lupa angka belakangnya. Dia hitungnya per suara itu 5.000-an rupiah. 5.000 rupiah satu per suara. Berarti satu kepala berarti ya? Satu kepala yang suara sah. Suara sah itu. Ya. Oh, 5.000 ya berarti. Satu orang 5.000 berarti total jumlah seluruh suara. Dan kalikan itu menjadi semuanya untuk satu partai itu. Wah, itu lumayan juga nih. Ya. Tapi ya itu tadi tergantung bagaimana partai bisa menyiapkan kaderisasi, pelatihan, pembinaan kader dan lain-lain. Memang itu juga perlu lah untuk bagaimana partai itu bisa eksis dan bisa memberikan nilai tambah dalam kehidupan berpolitik di Kabupaten Ende tentunya. Bapak Kaban, ini terkait tentang bagaimana sih fungsi Kesbangpol dalam hal ini untuk melihat kader-kader muda sekarang ya, kader-kader milenial, anak-anak muda, adik-adik kita tingkat SMA. SMP ya, belum SMA, kuliah, terkait wawasan kebangsaan. Ini penting. Karena wawasan kebangsaan semakin kesini semakin saya rasa semakin kurang. Bagaimana cara dari Kesbangpol sendiri untuk paling tidak memberi edukasi atau wawasan terhadap adik-adik kita atau sama-sama umur saya milenial, bagaimana cara mencintai bangsa dan tanah air ini melalui wawasan kebangsaan tersebut. Ini seperti apa? Coba bisa diceritakan ke kita. Jadi sebenarnya itu hal yang sangat penting. Bagaimana dengan perkembangan teknologi itu kita bagaimana mengembalikan semangat pembumian Pancasila terhadap generasi muda, generasi milenial ini, sehingga demikian dengan tergarusnya ini sembari memulihkan, menanam kembali nilai-nilai Pancasila dalam kalangan muda, kalangan remaja, kalangan milenial. Tetapi bukan sekali milenial, mestinya harus pendasaran tentang wawasan kebangsaan, tentang nilai Pancasila harus sudah dari sejak dia sekolah. Bahkan dari rumah memang. Jadi sebenarnya konsep kita di Ende itu bagaimana menanam kembali atau pembumian nilai-nilai wawasan kebangsaan itu sebenarnya ada slogan kita itu Pancasila rumah kita dari Ende untuk Indonesia. Itu mengapa itu rumah Pancasila? Rumah itu menjadi tempat di mana di sana anak itu generasi muda digodok oleh orang tuanya. Sehingga ketika semua orang tua itu boleh menanamkan nilai-nilai Pancasila, nilai wawasan kebangsaan, semua keluarga itu mengambil bagian untuk itu, maka tentunya kedepannya pasti bagaimana wawasan kebangsaan itu berkembang dalam nuansa kehidupan mereka ketika mereka dewasa. Jadi ini ada rumah itu menjadi bagian dari tempat untuk memberikan nuansa penanaman nilai-nilai
di dalam termasuk nilai Pancasila, nilai norma-norma agama segala macam itu tentunya di situ kita bentuk. Kemudian di tingkat kelompok milenial, kelompok remaja, kita di IND ada namanya kelompok pemerhati Pancasila. Jadi kelompok remaja bergabung dengan mahasiswa. Di situ mereka. Jadi mereka berupaya untuk bagaimana dalam kelompok mereka itu membentuk, menanamkan nilai-nilai yang nilai wawasan kebangsaan itu, ya. Kemudian yang sekarang kita galakkan juga bagaimana nilai Pancasila, ada perlombaan-perlombaan nanti pada 1 Juni itu melibatkan kaum milenial SMP SMA yang di dalamnya ada lomba pidato, ada tarian tradisional, juga ada vokal grup menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Tentunya ini menjadi bagian dalam upaya kita untuk memberikan dasar kepada anak-anak kita tentang wawasan kebangsaan tadi. Oke. Oh, ini terima kasih banyak ini Pak Kaban. Mungkin ada informasi yang penting karena memang seperti tadi Pak Kaban sudah jelaskan, teknologi sekarang dengan zaman yang sudah maju 4.0 bahkan sekarang sudah 5.0 di Jepang yang lagi diuji coba. Ini juga sangat berpengaruh terhadap moral dan juga cara berpikir adik-adik kita. Bahkan anak saya yang kecil pun jago sekali bermain HP dan gadget itu. Bagaimana dia bisa bermain game yang mungkin kalau kita tidak sadari dia cara pola berpikirnya. Jadi kan seperti kita sering banggakan bahwa budaya ini bisa merusak segalanya. Ketika budaya kita ini tidak dijaga, bahkan semua penerus-penerus bangsa ini akan mudah tergoyah atau maksudnya tidak punya wawasan kebangsaan, mencintai tanah air dan memiliki rasa memiliki rasa penanggungan, kekeluargaan, kekerabatan yang tinggi antara kita sesama anak bangsa. Dan siapa tahu mungkin di Kesbangpol sendiri punya kegiatan lain selain diagendakan 1 Juni, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang memang memacu atau membuat adik-adik ini memang terus dijaga dengan wawasan kebangsaan itu, atau bagaimana? Jadi di tingkat kita itu kita mencoba bangun komunikasi untuk kembalikan kurikulum kemarin itu, yang itu kita coba membangun komunikasi, dan kita berharap informasi yang kami terima itu bahwa ada rancangan undang-undang tentang kembalinya kurikulum tentang pendidik moral Pancasila. PMP itu, ini yang kami dapatkan dari BPIP, lagi diperjuangkan, kemudian sudah masuk dalam daftar untuk dibahas itu. Ini kan menjadi menyeluruh, karena selama ini kita tertinggal dengan tidak ada kurikulum yang mengatur tentang pendidikan moral Pancasila itu. Sebenarnya kami di Kesbangpol tuh sering dengan kegiatan-kegiatan dari lembaga-lembaga yang bisa kita sisipkan dengan wawasan materi-materi tentang wawasan kebangsaan. Baik itu biasa terjadi itu pada permulaan tahun ajaran untuk di sekolah-sekolah. Mereka sering mengundang kita dan kita mengisi itu. Ini kita kolaborasi. Ada keterbatasan kami di Kesbangpol itu, kita coba kolaborasi di momen-momen di mana ada kegiatan-kegiatan di tingkat sekolah. Kita mencoba memberikan informasi tentang bagaimana wawasan kebangsaan itu. Ini yang sering kami lakukan untuk generasi muda lewat lembaga pendidikan. Tapi kalau yang di luar, yang informal, ini yang ada kelompok-kelompok yang milenial tadi yang peduli Pancasila itu. Dipadukan dengan gerakan pembumian Pancasila itu ada. Mungkin ada sentuhan-sentuhan dari Kesbangpol untuk teman-teman yang informal di luar lembaga pendidikan, anak-anak muda, remaja. Mungkin ada fasilitator atau ada sentuhan dari pemerintah daerah dalam hal ini ya, berkegiatan seperti mungkin ya, kalau seandainya di Taman Bung Karno itu sudah jadi, sudah bagus, mungkin kegiatan untuk melakukan apakah lomba pidato kah atau seperti apa, mungkin maksudnya tidak hanya pasti 1 Juni atau lomba memberikan apa begitu, atau membuat karya tulis atau apa. Jadi Subondan itu biasanya itu kita menjelang momen ini, dan itu kan soal keterbatasan jadi Pak Yani pasti siapa paham. Saya kira kan kita punya ide-ide, tetapi bahwa keterbatasan kita itu membuat kita hanya mengkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan yang di luar yang kemungkinan bisa kita sisip di situ gitu. Oke. Pak Kaban ini kayak informasinya bagus sekali. Siapa tahu mungkin ya kita bisa membantu atau apalah, paling tidak bagaimana adik-adik kita yang milenial, adik-adik kita tingkat SMA itu bisa
tercerahkan juga dengan kebang. Sekarang memang agak susah karena memang kalau kita lihat bagaimana tawuran antar pelajaran segala macam itu memang dari dasarnya kita harus perlu wawasan bagaimana kita bersama, bagaimana kita harus kokoh. Kalau kita sudah satu kan pasti kita akan damai, kita akan aman, dan kita akan kuat pastinya lah, kokoh gitu Pak Kaban. Nah Pak Kaban, terima kasih banyak info-info yang sudah disampaikan kepada saya, tapi tentunya juga ada banyak hal yang sudah Pak Kaban sampaikan ke saya terkait partai politik yang baru 6 dari semua yang terdaftar. Terus semoga ini segera bisa diselesaikan untuk bisa mengikuti kontestasi di 2024. Pak Kaban, terus saya mau tanya Pak Kaban, Pak Kaban kapan pensiun nih kira-kira? Maksudnya apa nih? Tidak, saya tanya saja. Jadi saya itu dengan esoner yang saya miliki sekarang itu lagi 7 tahun. Lagi 7 tahun, masih panjang sekali kayaknya nih. Saya pikir kan sudah tinggal 1 tahun 2 tahun, maksudnya saya merekrut jadi caleg. Lagi 7 tahun kita masih panjang. Pak Yaden di legislatif, kami mengabdi di birokrasi. Siapa tahu kalau Pak Kaban tertarik lah. Tapi ini bercanda. Oke Pak Kaban. Ini Pak Kaban, sebelum kita mengakhiri sesi untuk ngobrol-ngobrol penuh poin ya, walaupun kita ngobrolnya singkat, tetapi ada banyak informasi dan poin-poin yang sudah Pak Kaban sampaikan. Mungkin ada satu pesan-pesan yang saya harus dapat dari Pak Kaban untuk dibagikan kepada sobat milenial semua. Kira-kira pesan-pesan apa terhadap kami anak muda, atau mungkin ya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ende lah, tentang apa saja sih yang diharapkan dari Kes Bang Pol, tentunya dari seorang Pak Kaban. Saya pikir media-media seperti ini, saya pikir Pak Yaden dengan kapasitas sekarang mungkin bukan hanya di sini, bukannya pengembangan kalau dapat di setiap wilayah, kebetulan di setiap wilayah kecamatan itu juga ada gitu. Bagaimana pengembang kita memberdayakan untuk supaya milenial itu berkreasi. Saya pikir ini sama luar biasa ini Pak Yaden, dengan kondisi yang ini tentunya pengembangan itu penting untuk kelompok-kelompok lain, tapi di bawah memberikan spirit mereka. Saya tertarik bahwa kita harus memberdayakan kaum milenial untuk berkreasi. Jadi untuk mempercepat peningkatan atau menciptakan lapangan kerja, ataupun supaya kalau ada seperti ini kan generasi milenial kita tuh tidak keluar dengan hal-hal yang negatif. Tidak, mereka berupaya untuk bagaimana mengkonsen dengan hal-hal baru seperti ini untuk pengembangan dirinya, pengembangan ekonominya, pengembangan intelektualnya, juga pengembangan ekonominya. Gitu bagi kaum milenial. Jadi saya mengharapkan, titip pesan saya barangkali permintaan saya Pak Yaden, kebetulan berada di legislatif di tingkat provinsi pula, tentu perhatian terhadap kelompok milenial seperti saya harapkan ya, di kota ini barangkali ditambah lagi sehingga ada pengembangan, ada kita punya kader-kader muda ataupun anak muda ini bisa diberdayakan dengan kondisi yang ini. Bukan saja tipe yang begini, tapi mungkin ada hal bidang-bidang lain yang bisa dikembangkan untuk kaum milenial ini. Oke, terima kasih banyak Pak Kaban. Ini sedikit, mungkin saya, karena Pak Kaban sudah angkat, terpaksa saya harus sedikit menceritakan. Memang kalau kita tahu dari APBD kita yang hanya 1, sekian triliun, belanja rutin memang sudah besar, terus tinggal belanja-belanja sedikit yang memang belanja publik yang memang lebih banyak kita fokuskan ke infrastruktur dan lain-lain, ada juga biaya kesehatan dan lain-lain. Juga ini sangat sedikit anggaran untuk kita menggerakkan ekonomi kreatif kalau saya melihat di porsi ini. Karena saya jujur pada prinsipnya sebagai anak muda, karena saya juga sebelum jadi anggota DPR memang pengusaha, jadi usaha ya sedikit lah, bikin usaha untuk hidup dengan istri dan anak sudah bisa lah hidup, tapi tidak menjadi orang yang sangat kaya sekali, tidak. Tapi paling tidak saya memang sangat care terhadap anak-anak muda, bagaimana mereka bisa menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Jadi sudah banyak orang-orang yang memang sudah saya sentuh. Kayak saya kadang kalau sering keluar ketemu anak muda dan saya sangat menyentuh mereka, makanya saya juga tidak menutup kemungkinan di tempat seperti ini, Millennial Spirit ini, saya selalu mengatakan kalau ada anak-anak muda yang berkreasi, saya selalu akan support, saya akan selalu ke sana. Seperti kemarin permintaan dari teman-teman yang punya kafe atau apa, saya kunjungi kira-kira apa yang menjadi kendala, dan itu terus saya bisa membantu dari semua unit pergerakan anak muda. Dari sisi ekonomi itu memang saya bantu, kalau memang saya bisa bantu, saya bantu saya dengan kemampuan. Dan terakhir ini nanti saya akan menyiapkan juga beberapa unit kegiatan anak muda, termasuk mereka bisa membuat unit pekerjaan kayak kreasi,
terus ada yang membuat, pokoknya banyak lah. Tapi saya tidak mungkin menceritakan, pikir saya kampanye. Tapi saya memang sangat fokus di anak-anak muda, bagaimana anak muda itu bisa punya dana dan bisa berkarya untuk Kabupaten ND. Kalau anak muda bisa punya kegiatan sendiri dan positif dan menghasilkan ekonomi untuk mereka, itu pasti Kabupaten ND akan maju dengan sendirinya. Karena semakin banyak putaran ekonomi dan mereka bisa menghidupkan atau memunculkan simpul-simpul ekonomi baru di Kabupaten ND, dan itu akan membuat Kabupaten ND akan selalu hidup dan bergerak. Ya, seperti Pak Bupati pernah mengatakan bahwa kalau ikan hanya bermain di kolam dan tidak ada arusnya, dia akan begitu-begitu terus. Tapi kita harus mencari cara bagaimana supaya kolam itu ada arusnya, sehingga ikan-ikan yang bermain di dalam itu merasa lebih punya tantangan untuk bergerak, punya tantangan untuk bereksplorasi, sehingga membuat kekuatan fisik dan kemampuan mereka bisa lebih baik lagi ke depan. Terima kasih banyak Pak Kaban sudah menemani saya waktu sore hari ini, dan juga poin-poin apa saja yang sudah Pak Kaban sampaikan. Saya pribadi dan juga kru Millennial Spirit mengucapkan terima kasih. Semoga Pak Kaban di rumah selalu sehat dengan keluarga, amin, dengan pekerjaan selalu diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sobat Milenial, demikian sesi ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Kaban. Walaupun sesinya pendek, tetapi banyak poin yang disampaikan oleh Pak Kaban. Tentunya yang paling penting, bagaimana kita harus mencintai Indonesia sesuai dengan apa yang sudah digariskan dalam poin-poin Pancasila. Dan itu juga menjadi tantangan untuk kita, tentunya buat Kabupaten ND. Kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah, kemana ate, tahun OT. Salam spirit, Pak Kaban.